Pada tahun 2016 silam, itu kami mengindikasikan dari beberapa pihak yang kami temui selama kami melakukan penyelidikan, itu terjadi penangkapan sewenang-wenang. Jadi alasannya pengamanan dan lain sebagainya, tetapi begitu luar kita biasa telisik bagi apa 7 yang terpidana. dilakukan. Apalagi saat ini yang saya sangat hormati itu masuk ke dalam kabinet yang betul-betul saya yakin akan sangat berpengaruh terhadap kebebasan ke-7 terpidana pada tahun ini. Dengan kata lain, Anda mau sebutkan bahwa ada titik terang dengan adanya Pak Oto dalam kabinet? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ketika tanggal 5 Juni saya punya keyakinan. Penangkapan sewenang-wenang. Yang kedua adalah ini oleh unit narkoba ya. Betul. Oleh unit narkoba Polresta Cirebon. Polresta Cirebon. Pimpinannya Pak Rudiana. Pada waktu itu. Biar tegas juga ini, Mbak. Bekas-bekas. Ya turun dan saya dapat hadiah. Itu udah kenangan tuh, udah saya simpan banget. Yaitu sapu tangan yang sudah dikasih air. Itu presiden loh ngasih sapu tangan sama saya, duduknya biar nggak kepanasan. Itu aja, dan saya nggak nyangka bahwa itu akan jadi viralnya luar biasa. Oknum tersebut, ya sekali lagi, bila mana menyadari dengan fakta persidangan PK yang kemarin, ya, dan ingin menyatakan kebenarannya saat ini sebelum peninjauan kembali itu putus dan dibuka, sekali lagi sebagai penasihat hukum tentu saya akan menyarankan klien kami untuk menempuh seperti yang kalian lihat kemarin itu, Pak Presiden sudah bicara tentang bagaimana penegakan hukum, pemberantasan korupsi, tetapi yang paling utama dan penting saya catat itu adalah apapun yang kita lakukan, beliau mengatakan harus berpihak kepada rakyat, membela rakyat. Itu yang luar biasa menjadi catatan penting buat saya. Jadi apapun, gitu ya. Hai, assalamualaikum. Terima kasih sudah mengklik video ini ya. Sekarang kita akan mereaction kali ini masih tentang Komnas HAM yang menemukan 3 pelanggaran. Dan ya ini terkesan kok baru sekarang ya penangkapan secara sewenang-wenang. Jadi dalam kasus ini pada tahun 2016 silam itu kami mengindikasikan dari beberapa pihak yang kami temui selama kami melakukan penyelidikan itu terjadi penangkapan sewenang-wenang. Jadi alasannya pengamanan dan lain sebagainya. Tetapi begitu kita telisik apa yang dilakukan Polres Cirebon pada saat itu adalah sebenarnya penangkapan gitu. Jadi ini tidak boleh terjadi dan secara prosedur hukum tentu ini cacat formil ya. Dan dalam konteks asasi tentu ini melanggar hak orang untuk bebas dari penangkapan sewenang-wenang. Yang kedua adalah ini oleh unit narkoba ya. Betul. Oleh unit narkoba Polresta Cirebon. Polresta Cirebon. Pimpinannya Pak Rudiana. Pada waktu itu. Biar tegas juga ini, Mbak. Itu bekas-bekasnya masih ada, dokumentasi Komnas HAM sangat lengkap karena kami meminta informasi langsung kepada 8 terpidana. Kemudian juga ada yang tendang batu laras panjang, ada yang disulut pakai dibakar bulu kemaluannya dengan api, ada yang dipaksa minum air kencing, ada yang dipaksa duduk dengan kursi besi gitu ya, sehingga ada salah satu terpidana itu tangannya yang kemudian sampai tidak bisa berfungsi dengan baik, cacat gitu ya, mengalami cacat. Kemudian juga ada yang dibenturkan ke tembok gitu. Jadi beberapa bentuk-bentuk penyiksaan itu kami identifikasi berdasarkan informasi langsung dari 8 terpidana gitu. Dan bagaimana mereka menyampaikan dengan rasa traumatik itu masih sangat kelihatan betul gitu dari yang kami lakukan. Dan kami konfirmasi itu juga dengan ahli forensik. Kalau ahli staples matanya ada, Mbak? Kami tidak menemukan itu. Berdua masih saya ke sana, sempat berdiskusi seperti ini dengan penasihat hukum Rivaldi. Itu penasihat hukum menyatakan itu di staples matanya, Mas ya, kelopak matanya dan telinga. Itu nggak ditemukan oleh Komnas HAM. Rivaldi kalau tidak salah enggak, dan kalau tidak salah tidak teridentifikasi yang soal mata dan telinga, tapi yang bentuk-bentuk yang lain yang saya sampaikan tadi memang itu kami menduga kuat memang itu terjadi gitu ya, karena itu kami konfirmasi dengan ahli forensik gitu. Dan sebenarnya pada tahun 2016 itu juga ada penyidik yang memang sudah dijatuhi kode etik karena terbukti melakukan ini gitu, penyiksaan pada saat mereka melakukan pemeriksaan gitu. Artinya sebenarnya dari kepolisian sendiri sudah tahu betul ya, meskipun dalam proses permintaan informasi yang lain yang dilakukan Komnas HAM itu penyidik Jawa Barat mengatakan bahwa di Polda Jawa Barat, maksud saya, mengatakan itu kekerasan antar tahanan gitu. Tapi kan mereka juga tidak bisa membuktikan gitu. Jadi ya kami memegang keterangan yang disampaikan oleh para terpidana yang kemudian kami konfirmasi dengan ahli forensik, dan kami masih melihat betul bekas-bekas luka. Iya itu ya, yang dipaparkan oleh si ibu tadi ya. Yuk kita ke Bu Titi nih, yang sangat punya harapan besar
saya sudah meyakini angin segar itu akan datang ketika tanggal 5 Juni 2024. Di tanggal itulah saya meyakini akan ada perubahan nasib yang luar biasa bagi 7 terpidana. Apalagi saat ini yang saya sangat hormati itu masuk ke dalam kabinet yang betul-betul saya yakin akan sangat berpengaruh terhadap kebebasan ke-7 terpidana pada tahun ini. Dengan kata lain, Anda mau sebutkan bahwa ada titik terang dengan adanya Pak Oto dalam kabinet? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ketika tanggal 5 Juni saya punya keyakinan di tangan Pak Oto lah para 7 terpidana ini akan bebas, karena tanggal 5 Juni 2024 pertama kali saya bertemu dengan yang terhormat Bapak Oto Hasibuan. Saya menyatakan waktu itu ada yang salah dari putusan di 2016. Waktu itu saya membawa sakat natal, saya diterima oleh tim Bapak Oto, dan saat itulah saya meyakini akan ada perubahan nasib yang luar biasa. Apalagi pada saat kemarin Bapak Oto dilantik, saya luar biasa, ini seperti seluruh alam mendukung terhadap kebebasan ke-7 terpidana. Betul, Bu Titin. Ya, itu tadi ya. Sekarang kita beralih ke KDM. Kan Dedi nih menceritakan ketika detik-detik dia itu bersama Pak Prabowo. Sudah dikasih air dan meletakkannya di bawah. Saya tahu, saya suruh duduk di situ. Nah, saya duduk di situ, kemudian Bapak itu kelihatannya ingin saya tuh duduk kayak Pak yang kampanye tuh sampai finishnya di mana gitu, mungkin sampai istana. Tetapi kan dari sisi keprotokolan kan nggak boleh. Masa saya duduk di kap mobil, kaki saya ke bawah, ketika di kanan ngalangin wajah sopir, ketika di kiri ngalangin pandangannya Mas Teddy kan. Ya, dan saya harus pakai jaket waktu itu karena kan pakai bajunya putih dan identik lah putihnya dengan partai politik kan, partai Gerindra, sehingga saya harus pakai jaket untuk diatasnya. Tapi karena pertimbangan keprotokolan bahwa itu tidak dimungkinkan, sehingga ya turun dan saya dapat hadiah. Itu udah kenangan tuh, udah saya simpan banget, yaitu sapu tangan yang sudah dikasih air. Itu presiden loh ngasih sapu tangan sama saya, duduknya biar nggak kepanasan. Itu aja, dan saya nggak nyangka bahwa itu akan jadi viralnya luar biasa. Harapannya Pak Prabowo ke depan? Ya, kalau saya udah percaya Pak Prabowo. Pak Prabowo itu orangnya yang bicaranya dengan hati, bertindaknya dengan hati, hidupnya dengan rasa. Saya yakin betul Indonesia akan maju di bawah kepemimpinan. Dan saya tentunya sebagai kader beliau akan membantu sekuat tenaga mewujudkan mimpi beliau tentang Indonesia dengan cara membangun Jawa Barat agar Jawa Barat istimewa, karena 50 juta penduduk Indonesia ada di Jawa Barat. Ketika saya nanti bisa mensejahterakan rakyat Jawa Barat, berarti saya sudah membantu memajukan Indonesia. Sepanjang belum keputusan ini, PK ini diumumkan, saya selaku penasihat hukum daripada 7 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon tersebut mengimbau ya, untuk demi kebenaran, kalau saat ini sebelum diputuskan oleh Mahkamah Agung ingin bertobat ya, dan ingin menyampaikan satu kebenaran ya, tentu kami akan berpertimbang untuk menempuh jalur restorasi justice tadi. Ini oknum polisi yang ada tahun 2016 yang lalu. Tentu sekali lagi oknum tersebut ya, sekali lagi bila mana menyadari dengan fakta persidangan PK yang kemarin ya, dan ingin menyatakan kebenarannya saat ini sebelum peninjauan kembali itu putus dan dibuka. Sekali lagi sebagai penasihat hukum tentu saya akan menyarankan klien kami ya, untuk menempuh RJ ya. Tapi kalau itu sudah berjalan, kami sudah membuat LP ya, di baris krim ya, terhadap 3 LP ya. Kalau makin lama, makin ke depan, kalau ini apa itu nanti sampai putusan ataupun katakan ini menjelang putusan belum ada lagi ini, ya tentu ya mereka tuh kalau saat ini membantu untuk mengungkap kebenaran itu menjadi poin. Ya, tapi kalau tidak, ya maka tentu menurut saya pintu RJ kami maka kami akan tegak lurus menegakkan hukum yang berlaku. Jadi bersedia membantu beliau. Nah, di situ ada pengarahan-pengarahan ya. Diminta untuk agar memberi. Dia bilang, Pak Prabowo bilang, kau kan tidak terlalu sulit lagi nih, ini bidang yang kamu geluti gitu kan. Jadi kamu pasti bisa lah gitu. Yang penting tegakkan semuanya, bereskan hukum semuanya itu. Jadi saya kira kita kan hanya pasti mengutip arahan ini kan dari pidato Pak Presiden, ya kan? Ya, kita cermati semua pidato Presiden itu adalah merupakan arahan buat kita sebagai pembantu Presiden gitu. Jadi seperti yang kalian lihat kemarin itu, Pak Presiden sudah bicara tentang bagaimana penegakan hukum, pemberantasan korupsi, tetapi yang paling utama dan penting saya catat itu adalah apapun yang kita lakukan, beliau mengatakan harus berpihak kepada rakyat, membela rakyat. Itu yang luar biasa menjadi catatan penting buat saya. Jadi apapun gitu kan, dalam itu kan kita jabarkan dalam tugas kita, tapi semuanya harus kepentingan rakyat. Ketua tim ya, ketua tim hukumnya
DPN Pradi, Profesor Dr. Otto Hasibuan ya, SHMM, 2 hari lalu diundang oleh Presiden terpilih Pak Prabowo ke kediamannya, ya tentu untuk membantu beliau di kabinetnya. Kami sebagai tim, saya dengan Bang Ruli Panggabean sebagai koordinator tim ya di lapangan yang dipercayakan oleh Pak Otto yang sudah bekerja selama ini bersama dengan teman-teman 115 orang tim hukum. Ya, tentu kami sangat bangga ya dengan pencapaian yang diraih oleh Pak Otto Hasibuan. Terlepas bahwa apapun yang akan dilakukan, kami berharap khususnya kepada penegakan hukum kepada 7 terpidana ya. Kalau ditanya bagaimana sikap kami, saya pikir bahwa peninjauan kembali prosesnya sudah selesai dan sekarang ini sudah dikirim ke Mahkamah Agung dan tentunya ini kami hanya tinggal menunggu keputusan dari Mahkamah Agung. Ya. Sambil menunggu keputusan dari Mahkamah Agung, tentu kami berharap ya kalau ditanyakan bagaimana sikap kami terhadap orang-orang yang disebutkan ya di dalam persidangan ya, ada beberapa orang ya. Saya berpikir dalam hukum kita ini ada celah untuk pemaaf yang namanya restoratif justice. Saya berpikir belum terlambat sepanjang belum keputusan ini PK ini diumumkan. Saya selaku penasihat hukum daripada 7 terpidana kasus Eki dan Vina di Cirebon tersebut, kami menghimbau ya untuk demi kebenaran kalau saat ini sebelum diputuskan oleh Mahkamah Agung ingin bertobat ya, dan ingin menyampaikan satu kebenaran ya, tentu kami akan berpertimbang untuk menempuh jalur restoratif justice tadi. Pak Jutek bisa jadi mediatornya pertemuan antara polisi dan klien keluarga klien Pak Jutek? Saya tidak bicara secara institusi ya, karena dalam hal ini kepolisian secara institusi tidak ada yang perlu disalahkan karena kami yakini secara institusi tidak terlibat dan tidak bersalah dalam hal ini. Ini oknum polisi ya, yang ada tahun 2016 yang lalu. Tentu sekali lagi oknum tersebut ya sekali lagi bila mana menyadari dengan fakta persidangan PK yang kemarin ya dan ingin menyatakan kebenarannya saat ini sebelum peninjauan kembali itu putus dan diumumkan, sekali lagi sebagai penasihat hukum tentu saya akan menyarankan klien kami untuk menempuh RJ ya. Tapi kalau itu sudah berjalan, kami sudah membuat LP di Barreskrim ya terhadap 3 LP ya. Kalau makin lama, makin ke depan, kalau ini apalagi kalau nanti sampai putusan ataupun katakan ini menjelang putusan belum ada lagi ini, ya tentu ya bagaimanapun klien kami ini kan sudah 8 tahun ada di dalam LP, di dalam penjara ya. Masa depan mereka ada yang 2 minggu lagi waktu tahun 2016 lalu mau menikah, gagal nggak jadi, bisa calon istrinya sudah menikah dan sudah punya anak lagi dari ini, tentu sesuatu yang pendidikan ya. Masa depan mereka saat ini terbuang 8 tahun dalam penjara. Saya nggak tahu ya, ini baru kami akan menyarankan ya kalau mau menemukan RJ ya. Tapi saya bisa yakinkan mereka, mereka tuh kalau saat ini membantu untuk mengungkap kebenaran itu menjadi poin. Tapi kalau tidak, ya maka tentu menurut saya pintu RJ buat kami, maka kami akan tegak lurus menegakkan hukum yang berlaku. Sebagian kan mereka ini kami monitor itu sudah ada yang pensiun dan masih ada yang aktif. Ya kami tahu nama-namanya, kami sudah monitor. Ya sebagian ada yang sudah pensiun dan yang sudah masih aktif ya. Tentu kalau ini diputus nanti berarti secara hukum kan boleh dikatakan bahwa apa yang mereka dapatkan lakukan di tahun 2016 lalu kan betul ya. Padahal mereka dihukum atas apa yang mereka lakukan 2016 lalu, dihukum atas kebenaran ya secara disiplin. Sekali lagi saya pikir pastilah secara hukum tentu harus dipulihkan hak dan martabat mereka ya. Kalau itu ya diputus oleh Mahkamah Agung nanti PK-nya dikabulkan bahwa itu adalah bukan pembunuhan tetapi itu adalah kecelakaan. Oke, terima kasih Bang. Oke teman-teman, itu tadi ya, demikianlah apa yang disampaikan oleh Bung Jutek langsung. Untuk akhir kata saya mengucapkan terima kasih sudah menyimak. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Bye. Assalamualaikum.